Halo Sobat Mata saya, kembali lagi dengan saya berada di wilayah Purworejo. Nah, ini nih daerahnya sangat unik. Kenapa? Karena di sini tuh tempatnya hutan, tapi bisa buat ternak entok jumbo nih. Nah, sama entok Rambon. Nah, beliau ini pekerjaannya sebenarnya sibuk banget. Nah, tapi bisa ternak juga entok jumbo dan entok Rambon. Nah, bagaimana kisah inspiratif beliau? Ya kan bisa sukses seperti ini? Ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Yofi? Saya dengan Mas Hendri. Mas Indri. Ya. Alamatnya di daerah mana ya, Mas? Ini tepatnya di Desa Piji, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ternak entoknya apa yang diternakan nih, Mas? Kalau di kandang ini ada dua jenis. Untuk entok jumbo, sama yang satunya varian Rambon Silver Blue. Bedanya apa, Mas? Kalau tiga itu? Untuk bedanya sih sebetulnya untuk jumbo sendiri kalau di kandang ini ya, untuk melayani pasar penghobi. Terus untuk yang Rambon sendiri juga sama sih, cuman untuk produktivitasnya yang lebih banyak yang di Rambon. Oke, entok jumbonya itu sama entok Rambon ya? Itu Ya, bedanya apa, Mas? Jenis dari entoknya itu? sebetulnya untuk jenis entok sendiri kan, kalau yang jumbo sendiri ini sekarang yang entok yang masih tren ya, yang masih banyak dipelihara oleh para peternak juga penghobi. Sementara untuk Rambon itu dulu adalah kelas entok warna sebetulnya, tapi sekarang sudah bergeser ke pedaging. Jadi perbedaannya hanya di pasarnya sebetulnya. Kalau pasarnya itu kan, kalau yang Rambon itu kan saya sebutnya kalau di kandang ini adalah entok yang harganya agak lebih ekonomis begitu. Spek pedaging ya? Dan di kandang ini kan saya mengembangkan segmennya ke breeding Breeding. anakan. Ya. Dulu mulainya dari tahun berapa, Mas? Ini sekitar sudah 1 tahunan ya, 1 tahunan. Kok awal mula gimana, Mas, kok tertarik sama entok jumbo, entok Rambon? Nah, sebetulnya berangkatnya sama seperti Masnya. Jadi saya sebetulnya seorang konten kreator di dunia peternakan lah ya, khususnya di entok. Nah, selama ini kan saya sering sambang kandang nih, kandang-kandang orang, ke tempat mitra, tempat peternak begitu. Terus kemudian saya mikirnya kok enak kayaknya ya kalau punya kandang sendiri, saya ngonten nggak perlu kemana-mana begitu. Akhirnya saya bikinlah kandang ini untuk ngonten awalnya. Nah, dari situ saya mendapatkan ini keuntungan atau nilai lebihnya itu, saya bisa menjangkau lebih luas pasarnya dari sisi usaha ternak ya. Jadi pasarnya terbangun dulu kalau saya. Jadi untuk populasinya ya segini-segini aja akhirnya. Karena untuk manajemen kandang ini ternyata saya juga harus belajar dari nol. Walaupun saya tahu dari teori ya di kandang-kandang orang, nah sekarang harus praktek nih. Nah, praktek termasuk sampai ke admin, maksudnya cara melayani pasar, melayani pembeli, itu ternyata tidak segampang yang saya bayangkan juga ternyata. Iya. Iya. Ya, simpel orang ngomong ya, Mas. Ya, ternyata banyak segmen yang harus digarap dalam peternakan itu. Tidak hanya bisa membesarkan entok atau membiakkan entok, tapi juga harus bisa menjual. Nah, kalau keuntungan seorang konten kreator mungkin ya, itu kan kita bisa bikin video, bikin foto atau apa, itu kan kita bisa kan menggarap pasarnya lebih gampang lah. Kendala yang terjadi biasanya karena pasar sudah jadi, produk belum ada lah, itu yang kemudian menjadi bagaimana nih caranya supaya kandang ini bisa memenuhi pasar. Artinya pasarnya harus diseimbangkan dengan produk yang ada di kandang. Istilahnya marketing ya, Mas ya? Ya, sosial media kan betul. berawal dari main ke kandang, bikin konten, akhirnya tertarik sama entok jumbo. Bisa dikatakan gitu juga. Jadi awalnya memang hanya untuk menyimpelkan supaya penak le konten, akhirnya juga kok ada ya nilai lebih dari peternak. Akhirnya ya sudah merasakan sendiri untuk kandang ini juga saya bangun dari
hasil ternak entok awalnya dulu hanya 6 ekor dari Rambon, terus saya kembangkan selama satu tahun. Nah, hasil dari penjualan anakan itu sedikit demi sedikit untuk upgrade materi ke jumbo, terus kemudian bikin kandang dan lain-lain. Populasi ada berapa ekor Mas di kandang ini? Kalau sekarang untuk jumbo sendiri sekitar ya hanya ada berapa ya? Ini ada 2 pasang. 2 pasang ini untuk yang sambo sama yang bawor. Yang bawor 3 ekor, yang ini 4 ekor. Terus yang untuk rambutnya ada 23. Total berapa? Total berapa berarti ya? 30 40 ya. Iya, sekitar ituan. Dari cuman Rambon ya 6 ekor. Iya, dulu dari Rambon. Kalau lebih detail sebetulnya dulu tuh saya ngejarnya di pasar Rambon. Pasar Rambon. Lagi rame ya Mas ya? Dulu masih lumayan lah. Terus kemudian mengikuti tren di jumbo, ada yang udah, dan selisih harganya kan cukup lumayan banyak Mas, untuk DOE-nya. Harga DOE-nya ternyata lebih banyak yang jumbo begitu. Harganya lebih tinggi. Kalau untuk pakan Mas, lebih irit untuk Rambon apa untuk jumbo Mas? Kalau saya mempraktekkan sendiri memang lebih irit di jumbo. Meskipun badannya besar ya, badannya besar, tapi makanya tidak sedokoh untuk yang Rambon. Lebih boros kan? Sebetulnya sama sih ya, cuman makannya itu nggak kayak entok Rambon kalau jumbo itu. Jadi sedikit-sedikit, kalau orang nggak tahu jumbo mungkin malah dikira entok sakit itu. Karena makannya nggak langsung, kan kita kalau ngasih makan senengnya kalau wah makannya lahap begitu. Itu di tipikal Rambon seperti itu, sekali kasih langsung habis. Kalau di jumbo itu nggak langsung habis, biasanya ya habis cuman lama begitu. Tapi tetap spek paling gede itu emang untuk jumbo itu badannya itu gede ya Mas, malah daripada makan sedikit gitu kan? Ya, kalau setahu saya memang di jumbo yang paling cepat pertumbuhannya, terus paling besar untuk tubuhnya, badannya. Untuk pakan apa aja Mas? Pakan standar sih kalau saya masih tetap pakai bekatul, terus kemudian nasi aking, kemudian pakai apa namanya pur konsentrat. Untuk hijauan sendiri biasanya saya pakai indigo vera sama apa namanya daun pepaya, itu cuman seminggu 2 kali gitu. Kalau nutrisi vitaminnya ada tambahan? Vitamin biasanya di DOE. Saya push di DOE. Kalau yang sudah besar biasanya sama seperti yang lainnya. Kalau Mas sendiri ada tips trik nggak sih Mas untuk biar cepat gede besar kalau Mas? Kalau trik dan tips untuk entok sendiri, kalau di jumbo kalau menurut saya genetik menentukan sih Mas. Genetiknya. Bibitnya. Jadi kalau saya amati selain manajemen kandang, manajemen materi kandangnya itu penting, karena ketika bibitnya kalau di lele itu ada ya F1, F2, F3 gitu ya. F3-nya itu kalau sama-sama ngasih makan ya gedenya nggak seperti F1 gitu. Meskipun itu sama pakannya. Iya. Pakannya sama, cuman pertumbuhannya beda Mas. Iya. Berarti bukan karena tambahan vitamin? Enggak, kalau menurut saya jumbo memang punya genetik besar sih. Iya. Kalau awalnya memang besar, berarti siapa bisa kan? Iya. Secara tidak langsung begitu pemahamannya. Jadi kenapa kemudian entok jumbo juga lebih mahal dibandingkan entok yang lainnya, mungkin karena memang pertumbuhannya lebih cepat. Terus kemudian pakannya juga kalau dihitung-hitung kan lebih irit sebenarnya kalau jumbo. Bagaimana Mas membagi waktu Mas pekerjaannya utamanya Mas? Kalau saya sebetulnya masih di media. Bagi waktunya sama kandang gimana? Kebetulan di kandang ini kan saya treatmentnya pakan sekali sehari. Jadi sore hari saja saya kesini, terus kemudian sisa waktunya untuk kegiatan yang lain. Simpel ya Mas ya? Iya.
Jadi sebetulnya kalau yang tidak tega sih nggak tega mas kalau sehari cuma sekali, tapi dilihat pertumbuhannya kok sama sebetulnya. Semuanya. Cuman syaratnya harus nutrisinya itu yang terpenuhi. Makanya saya pakai pakan pabrikan karena saya tidak bisa memberikan pakan 2 sampai 3 kali sehari. Kalau nutrisinya kecukupan tentu saja resikonya besar mas. Bisa makan telur. Gitu ya. Iya, kalau Kanibal. kurang nutrisi itu bisa. Ngeri ya. Kanibal itu kalau yang kecil malah bisa makan anaknya sendiri. Makanya kan yang kecil paling saya yang full untuk sampai 1 bulan biasanya treatmentnya paling saya perhatikan sih. Kalau yang sudah besar ini, entok ini kan nggak pernah bang, bahasanya apa ya, nggak rewel seperti entok lain. Apa ternak unggas lain. Dia ini apa namanya, gampang nggak kena penyakit ya. Satu itu, yang kedua ini tuh kalau lapar umpamanya itu nggak serame kayak unggas lain gitu. Oh, iya. Hanya diem aja dia. Tahu-tahu mati kalau nggak dikasih. Makanya kalau entok itu lebihannya di situ. Terus kemudian pakannya juga Lebih irit. Ya. Satu lebih irit, yang kedua bisa pakai alternatif. Uniknya di situ sih. Iya, bisa pakai Ribet. apa yang ada di sekitar kita aja. Kalau yang bebek kan itu harus makan pur gitu ya. Kalau ganti pakan bisa berhenti bertelur dan lain. Kalau entok saya lihat enggak begitulah. Penting proteinnya tercukupi, dia produksinya tetap bagus, sama pejantannya biasanya kalau masih aktif, insya Allah fertil lah. Kalau penyakitnya masih di dalamnya. Penyakit selama ini saya 1 tahun ini belum pernah kena radang, aman. Kalau kuncinya ya mungkin kebersihan kandang, terus kemudian rutin disinfeksi kalau saya setiap hampir sebulan sekali. Kalau KLB ada yang mati, nah itu langsung sekitar, kebetulan di sini jauh dari pemukiman, jauh dari peternakan, jadi mungkin itu juga penyebabnya, enggak kemudian belum pernah kena penyakit. Jadi secara perawatan khususnya simpel, ribet ya, nggak ribet ya maksudnya. Sebetulnya simpel, entok itu mudah sebetulnya, makanya kadang jadi sambilan. Jadi tidak harus 24 terikat. Ya. Kalau bisa 24 itu lebih bagus, cuman kebanyakan kan hanya untuk sambilan mas. Kalau entok populasinya juga bisa dikontrol. Kalau ideal saya sebetulnya di bawah 100 itu di handle sendiri masih bisa, tapi di atas 100 mungkin sudah harus butuh anak kandang dan lain-lainnya, karena harus intens kasih makan. Untuk pemula mas, sarannya dari masnya apa nih mas Hendri? Kalau pemula seperti saya ya sebetulnya yang penting itu niat dulu, terus konsisten itu dalam hal ketika kena penyakit dan lain-lainnya itu tidak gampang menyerah. Yang kedua, kuasai ilmunya dulu, ilmu pemeliharaan entoknya, pengelolaan entok, kandang, materi, pakan dan lain-lainnya, baru kemudian pemasaran itu nanti menurut saya bonus lah. Nanti kalau umpamanya sudah bagus materinya, baru pemasaran akan mengikuti menurut saya. Walaupun di daerah yang terpelosok pun kalau materinya bagus akan dicari mas, tetap dicari gitu. Oke, terakhir mas, untuk harapannya ke depan mas apa nih mas Hendri? Harapan lagi apa ya, kalau harapan secara pribadi saya ingin menambah populasi memang untuk indukan. Terus secara umum saya berharap untuk peternakan entok ini bisa semakin masif ya di masyarakat, karena sejauh ini memang image entok itu kadang belum seperti yang kita bayangkan. Maksudnya masih banyak yang menyebut entok itu jorok, hanya di belakang rumah, hiji, nggak mau konsumsi karena perilakunya. Tapi sebetulnya entok ini hewan yang suka kebersihan sebetulnya. Jadi ya sama seperti peternakan lainnya, poinnya sebetulnya ketika kita sudah bisa beternak, tentu saja ini kalau usaha juga nanti mendapatkan hasil gitu. Untuk tambahan kayak sedikit, minimal bisa belah entok dulu rasa tuku itu sudah bagus banget gitu.
seperti itu.